Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mariamana Tenaya, saudara. Hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato Seri Anwar Ibrahim, saudara, di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 antara Indonesia dan Malaysia. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini di Istana Merdeka menunggu kedatangan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, saudara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sudah tiba di Jakarta sejak semalam, saudara. Anwar Ibrahim tiba di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Senin malam, tentunya untuk mengawali rangkaian kunjungan kerjanya. Di Istana Merdeka, saudara, hari ini akan berlangsung konsultasi tahunan ke-13 antara Indonesia dan Malaysia. Yang mana konsultasi ini juga akan diisi dengan penandatanganan 4 nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama terkait dengan perbatasan darat, kemudian kerjasama bidang kesehatan, teknologi, dan komunikasi. Hormat, saudara. Saudara, kita saksikan bersama kedatangan PM Malaysia Anwar Ibrahim langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini tentu saja juga disambut oleh sejumlah kepala lembaga di pemerintahan Kabinet Merah Putih, saudara. Anwar Ibrahim kunjungan kerja ke Indonesia, saudara, mulai tanggal 28 hingga hari ini tanggal 29 Juli 2025. Tentunya dengan agenda konsultasi tahunan ke-13 dengan Indonesia. Anwar datang didampingi dengan sejumlah menteri, diantaranya Menteri Luar Negeri Muhammad bin Haji Hasan, Menteri Dalam Negeri Syaifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, serta Menteri Pendidikan Fadlina binti Sidek. Saudara, konsultasi tahunan ini merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia
yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama strategis dan komprehensif. Konsultasi ini diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara sejak tahun 2006, saudara. Ini mencerminkan komitmen politik yang kuat tentunya untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, konektivitas, kemudian ketahanan pangan dan juga pendidikan. Para pemimpin negara ini juga bertukar pandangan terkait isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Dua kali ya. Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat tahniah atas kepemimpinan leadership daripada Datuk Seri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, berhasil mencapai kejahatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap membantu. Dimanapun, bagaimanapun kami siap. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak hanya Perdana Menteri Malaysia tapi sebagai Ketua ASEAN saat ini. Terima kasih, ini suatu breakthrough, terobosan yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi, musyawarah, negosiasi. Kita bukan ke ASEAN, bantuan Presiden Bapak Prabowo dan masyarakat dan biasanya bicara, dia tahu saya bicara mewakili ASEAN itu membantu memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu semua difasilitasi dan negara ASEAN khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace process. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Saya kira masalah-masalah bilateral kita ingin juga teruskan hal-hal yang sudah baik, yang masih kita selesaikan. Saya kira kita akan selesaikan dengan baik masalah perbatasan itu. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, mediasi, saya ulangi, konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Lagi kita negara yang latar belakang sama, budaya, agama, satu rumpun, satu budaya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saudara, konsultasi tahunan yang ke-13 ini menjadi yang pertama antara Perdana Menteri Malaysia saat ini dan juga Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya konsultasi tahunan diselenggarakan terakhir pada tahun 2017 di Malaysia. Tentunya ini menjadi waktu yang tepat bagi kedua pemimpin negara untuk menegaskan kembali kemitraan strategis dan juga mengeksplorasi bidang-bidang kerjasama baru dalam menanggapi tantangan regional dan global saat ini. Dan saudara, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang saat ini berada di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat pagi, Cindy. Kemudian apa saja yang sekiranya nanti akan dibahas oleh kedua kepala negara, kemudian tadi sempat disebutkan juga terkait beberapa nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh kedua negara. Ya, Bremana, selamat pagi. Kalau kita melihat tujuan dari konsultasi
Ini kan membahas 3 poin. Pertama adalah soal hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kedua adalah kondisi regional dan terakhir isu global. Nah, kalau kita bicara dulu soal hubungan bilateral, kita juga berkaca kepada apa yang menjadi topik dalam konsultasi tahunan ke-12 atau yang pada tahun 2017. Saat itu masih antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Muhammad Najib. Saat itu menjadi isu adalah soal penguatan kerjasama, perlindungan TNI, ketenagakerjaan, perbatasan pertahanan dan keamanan. Soal perbatasan ini juga sebenarnya menjadi salah satu topik yang disinggung ketika kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim terakhir ke Istana Merdeka Jakarta itu pada bulan Juni, sehingga tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi isu yang akan dibahas kembali antara dua kepala negara. Ditambah kedua kepala negara ini juga memiliki hubungan yang cukup baik. Baik itu Presiden Prabowo Subianto maupun PM Anwar Ibrahim kerap menyinggung keakraban suasana intim antara keduanya, persahabatan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal isu regional atau isu kawasan, tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga tidak menutup kemungkinan kalau isu soal konflik atau ketegangan antara Kamboja dan Thailand akan turut dibahas, mengingat posisi Malaysia sebagai ketua ASEAN, kemudian Indonesia sebagai ketua tradisional ASEAN, dan apa dampaknya, meskipun dalam pertemuan terakhir yang dimediasi oleh Malaysia, sebenarnya Kamboja dan Thailand sudah menyepakati gencatan senjata. Tentu langkah selanjutnya apa yang perlu diwaspadai ini juga tidak menutup kemungkinan akan dibahas. Kemudian juga kalau isu global, kemudian soal tarif Trump dan dampaknya kepada negara-negara di Asia Tenggara ini juga bisa jadi bahas juga. Nah, selain itu, dalam rilis terakhir akan ada 4 nota kesepahaman yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan ada penambahan 2 sektor lagi. Nah, kalau sebelumnya yang akan disaksikan itu adalah di bidang teknologi komunikasi, kesehatan, perbatasan darat, dan lain-lain, ya nanti kita akan lihat juga sektor yang di itu apa. Tapi menteri-menteri terkait yang tadi terlihat selain Erlangga Hartarto, tentu ada Mensesnek Prasetyo Hadi, ada Menkes, kemudian Seskap, dan tadi juga didampingi dengan menteri-menteri dengan jabatan yang sama dari Malaysia. Nah, konsultasi tahunan ini seperti yang tadi Anda singgung juga, ini menyimbolkan bagaimana upaya memperkuat hubungan politik, memperkuat komitmen politik untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor. Misalnya investasi, pertahanan keamanan, konektivitas, ketahanan pangan, pendidikan, dan lain-lain. Ini menjadi beberapa isu yang memang secara rutin dibahas ketika dua kepala negara ini bertemu, Bre. Ya, Cindy? Cindy? Ya, bagaimana? Baik, Cindy, ada 2 sektor yang nantinya kemungkinan akan ditambahkan dari nota kesepahaman yang tadinya ada 4, seperti itu ya, kita nantikan bersama. Terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Breaking News. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Istana Merdeka Jakarta dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 antara Indonesia dan juga Malaysia. Baru saja tadi, saudara, sekitar pukul 10:09 waktu Indonesia Barat, rombongan dari PM Malaysia tiba di Istana Merdeka dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dan dari laporan rekan saya Cindy Permadi, beberapa saat lalu, saudara, kedua negara tentunya akan membahas sejumlah isu yang strategis antara kedua negara.
ada juga nota kesepahaman yang akan ditandatangani kedua negara, diantaranya terkait dengan perbatasan darat, kerjasama kesehatan, teknologi informasi, dan komunikasi. Dan saudara, berikut ini adalah cuplikan dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pertemuan hari ini, saudara. Nota kesepahaman akan ada di 4 bidang, yaitu perbatasan darat, kemudian terkait dengan kerjasama kesehatan, teknologi informasi, dan juga komunikasi. Namun tadi disampaikan oleh rekan saya Sidi Permadi dari sana, saudara, bahwa akan ada bocoran 2 nota kesepahaman di bidang lain yang akan ditandatangani oleh kedua negara. Namun terkait dengan bidang apa tentunya masih akan kita nantikan dari pertemuan kedua kepala negara pagi hari ini. Dan selama kunjungan ke Indonesia dari tanggal 28 sampai dengan 29 Juli hari ini, saudara, selain konsultasi tahunan ke-13 bersama dengan Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri Malaysia juga dijadwalkan mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta. Ini atas kunjungan, maksud kami atas undangan dari Sekretaris Jenderal ASEAN, di mana Anwar Ibrahim akan menyampaikan pidato kebijakan tentang ASEAN dalam konteks keketuaan Malaysia di ASEAN di tahun 2025 yang menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Malaysia terhadap integrasi regional dan pembangunan masyarakat. Dan saudara, tentunya konsultasi tahunan antara Indonesia dan juga Malaysia ini menjadi pertemuan tingkat tertinggi antara kedua negara yang memang sudah menjalin kerjasama, kemudian diplomasi yang juga sangat erat seperti itu. Bahkan di tahun 2024 Indonesia berada di peringkat ke-6 sebagai mitra dagang global terbesar bagi Malaysia dan tentunya kedua terbesar di antara negara-negara anggota ASEAN. Perdagangan bilateral meningkat 4,5% dari 111,21 miliar ringgit Malaysia pada tahun 2023 menjadi 116,29 miliar ringgit Malaysia pada tahun 2024. Dan kita dengarkan, saudara, ini sedikit pernyataan Prabowo Subianto dan juga Anwar Ibrahim sekitar pukul 10 tadi ketika bertemu dan duduk bersama di dalam Istana Merdeka. Memimpin ASEAN, Bapak berhasil mediasi, berhasil mencapai kejahatan dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap membantu. Dimanapun, bagaimanapun kami siap. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak hanya Perdana Menteri Malaysia, tapi sebagai Ketua ASEAN saat ini. Terima kasih, ini suatu breakthrough, terobosan yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi, musyawarah, negosiasi. Kita berangkat ASEAN bantuan Presiden Prabowo dan rakyat, dan saya bicara, dia tahu saya bicara mewakili ASEAN itu membantu, memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu, semua difasilitasi dan negara ASEAN khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace process. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Saya kira masalah-masalah bilateral kita ingin juga teruskan hal-hal yang sudah baik, yang masih kita selesaikan. Saya kira kita akan selesaikan dengan baik masalah perbatasan itu. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan
konsultasi, mediasi, saya ulangi, konsultasi, negosiasi. Banyak bidang ataupun isu yang akan dibahas oleh kedua kepala negara pagi hari ini saudara, tentunya sejak konsultasi tahunan diadakan pertama kali tahun 2006 hingga yang ke-13 hari ini dilaksanakan di Indonesia. Banyak sekali yang menjadi perhatian dari kedua negara, khususnya dalam segi regional maupun global. Sejumlah sektor seperti perdagangan, investasi, kemudian pertahanan dan keamanan, konektivitas, ketahanan pangan, dan pendidikan. Ini diharapkan juga kedua pemimpin negara bisa bertukar pandangan terkait dengan isu-isu regional dan juga global lainnya. Salah satu yang kemungkinan akan bisa dibahas saudara dalam pertemuan Indonesia dan juga Malaysia pada hari ini terkait dengan tarif resiprokal Amerika Serikat yang memang menjadi perhatian bersama tidak hanya bagi Indonesia, Malaysia, namun juga sejumlah negara yang menjadi mitra impor Amerika Serikat selama ini. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Syah Sumirat. Agenda ini memang salah satunya bisa jadi membahas terkait dengan tarif Trump, namun belum bisa dipastikan saudara. Karena memang tarif resiprokal ataupun tarif impor dari Amerika Serikat ini menjadi perhatian baik di Indonesia, Malaysia maupun secara lebih sempit ini di negara ASEAN, saudara. Tarif ini berpeluang dibahas memang karena pertemuan ataupun konsultasi tahunan ini punya informalitas yang sangat tinggi, di mana isu-isu yang tadinya mungkin tidak disiapkan akan dibahas, namun bisa saja dibahas oleh kedua pemimpin negara dalam kesempatan ini. Yang jelas pihak Kementerian Luar Negeri sudah memastikan, sudah memberikan semua bahan dan juga kajian yang dibutuhkan oleh Prabowo Subianto, baik untuk membicarakan isu-isu tertentu maupun menanggapi hal-hal tertentu yang akan disampaikan oleh Anwar Ibrahim. Di sisi lain, saudara, Kementerian Luar Negeri Malaysia ini melalui keterangan resminya menjelaskan juga bahwa konsultasi tahunan ini merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia. Agenda bertujuan untuk memperkuat kerjasama strategis dan komprehensif antara kedua negara. Dan sebagai bagian dari agenda, saudara, dari rilis resmi yang diterima oleh Kompas TV bahwa kedua negara akan menandatangani setidaknya 4 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup kerjasama perbatasan darat, kemudian kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Pernyataan bersama atau joint statement juga akan diterbitkan sebagai penutup konsultasi tahunan ini. Namun tidak menutup kemungkinan, saudara, tidak hanya 4 nota kesepahaman tadi yang akan ditandatangani, bisa saja ataupun kemungkinan akan ada 2 nota kesepahaman di bidang lain yang akan disetujui oleh kedua negara di pagi hari ini. Dan secara garis besar, saudara, jika kita melihat sejarah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, ini menjadi pertemuan yang ke-6 kalinya usai Presiden Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. 5 pertemuan sebelumnya, ini pertama dilakukan di tahun 2024, tepatnya di tanggal 19 Oktober, di mana memang pertemuan ini terjadi karena Anwar Ibrahim saat itu menjadi tamu undangan yang hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehari sebelum hari pelantikan di tanggal 19, saudara, tepatnya di tanggal 18 Oktober 2024, Anwar Ibrahim sempat melakukan pertemuan informal dengan Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan pertemuan ini pertemuan santai, saudara, sebelum pelantikan esok harinya, tapi tetap membahas terkait dengan kerjasama bilateral awal, terutama di sektor pertahanan, pendidikan, mengingat memang latar belakang ketahanan kedua pihak sebagai mantan Menteri
pertahanan. Dan saudara, kita simak kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim beberapa saat lalu. Memimpin ASEAN, Bapak berhasil mediasi, berhasil mencapai kejahatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap membantu. Dimanapun, bagaimanapun kami siap. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak hanya Perdana Menteri Malaysia, tapi sebagai Ketua ASEAN saat ini. Terima kasih, ini suatu breakthrough, terobosan yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi musyawarah. Kami tutup Breaking News, saudara. Saya Beriman Atenaya. Selamat pagi, sampai jumpa.